Genderuwo penunggu hotel di Karawang. Menginap di hotel tak selalu mengasihkan. Begitu pula yang dialami Paras dan 3 temannya saat menginap di salah satu hotel di Karawang. Bukannya kesenangan yang didapat, Paras dan 3 temannya malah menemukan cerita horor di hotel tempat dia menginap. Cerita itu berawal saat Paras dan 3 temannya berangkat ke Kabupaten Karawang untuk melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan. Seperti diketahui, Paras dan 3 temannya merupakan mahasiswa semester akhir. 3 teman Paras terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 lainnya adalah laki-laki. Mereka mendapat tugas dari kampus untuk melakukan penelitian di masyarakat. Dengan berbagai alasan, Kabupaten Karawang kemudian menjadi pilihan mereka untuk melaksanakan tugas akhir tersebut. Tugas akhir kami mengenai lingkungan, terutama mengenai persoalan sampah, jelasnya. Paras dan 3 teman lainnya diberi waktu 10 hari untuk melakukan penelitian. Tak lama kemudian, keempatnya berangkat ke daerah yang terkenal sebagai sebutan kota pangkal perjuangan tersebut. Singkat cerita, Paras bersama 3 temannya berangkat ke Karawang. Di daerah itu, mereka menginap di sebuah hotel. 1 orang menempati 1 kamar. Kamar mereka berada di lantai 2 hotel tersebut. Namun semua kamar berada di ujung lorong, sehingga kondisinya paling ujung dan paling sepi. Hari pertama tiba di Kabupaten Karawang, keempatnya langsung mengatur jadwal kegiatan. Dibantu seorang pengurus Karang Taruna setempat, Paras dan 3 temannya langsung turun ke lapangan. Lokasi yang dituju adalah tempat-tempat pembuangan sampah. Sudah pasti hal ini membuat pakaian mereka menjadi seperti bau sampah. Tugas hari pertama selesai. Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Mereka lalu kembali ke hotel. Akibat kelelahan setelah seharian beraktivitas, keempatnya langsung masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat masuk kamar, Paras sudah merasakan hal-hal aneh. Mulai badannya merasa merinding hingga mencium wewangian yang tak biasa. Paras yang waktu itu baru saja selesai mandi dan makan malam sudah memiliki firasat bahwa di kamarnya kehadiran sosok makhluk halus. Benar saja, saat dirinya selonjoran di atas kasur, ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di depannya. Paras tahu sosok yang muncul di hadapannya adalah sosok genderuwo. Ia berusaha tidak panik, karena ia yakin sosok genderuwo yang ada di hadapannya tidak sedang marah. Sosoknya tinggi besar, matanya merah, beberapa saat terus menatap ke arah Paras. Saat itu, Paras memberanikan diri berbicara meminta genderuwo itu tidak mengganggu dirinya. Beberapa saat usai Paras berbicara, sosok genderuwo itu langsung menghilang. Malam pertama di hotel benar-benar horor bagi Paras. Kemudian Paras pun memutuskan tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, Paras dan 3 temannya kembali beraktivitas sesuai jadwal. Paras memilih untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada rekan-rekannya.
Tujuannya agar teman-temannya tidak panik karena ketakutan, lalu meminta pulang dengan cepat. Hari kedua, Paras dan 3 rekannya masih memilih lokasi yang sama. Sebagai tim, mereka saling membantu memberikan masukan. Hingga sore hari menjelang, mereka pun kembali ke kamar mereka di hotel. Malam kedua, tak ada hal aneh yang dialami Paras. Begitu sampai di kamar, ia langsung beristirahat. Memasuki hari ketiga, lokasi yang dipilih mereka sedikit berbeda. Keempatnya mendatangi sebuah lapangan sepak bola. Tak jauh dari lapangan tersebut, terdapat sungai yang pinggirannya dipenuhi sampah. Di pinggir lapangan terdapat pos ronda lengkap dengan sebuah ayunan. Tak pikir panjang, mereka pun langsung melakukan penelitian sesuai ilmu yang mereka pelajari di kampus. Tak terasa hari pun sudah sore. Paras meminta teman-temannya untuk segera kembali ke hotel dengan alasan hari ini sudah menjelang maghrib. Paras memang mempunyai keyakinan jika menjelang maghrib tidak boleh melakukan aktivitas, karena saat itu makhluk halus mulai keluar. Namun rupanya rekan-rekannya tidak menghiraukan ajakan Paras untuk segera kembali ke hotel, dengan alasan tanggung ada hal yang belum selesai. Untuk kedua kalinya Paras mengingatkan teman-temannya untuk segera kembali ke hotel. Tetap saja ucapan Paras tak dihiraukan. Malah salah satu temannya memilih berleha-leha di ayunan yang berada di pos ronda. Tiba-tiba Paras mulai merasakan hal aneh. Suasana sekitar menjadi hening. Beberapa saat, Paras dikagetkan sesosok perempuan berambut panjang sedang berdiri di jalan setapak yang menuju ke arah sungai. Paras tahu benar apa yang dilihatnya adalah sosok kuntilanak. Untuk ketiga kalinya, Paras mengingatkan teman-temannya. Kali ini ucapan Paras agak tinggi. Baru saja Paras dan teman-temannya membereskan barang-barang milik mereka, ia melihat sosok kuntilanak itu terbang ke arah ayunan yang sedang diduduki teman Paras yang laki-laki. Anehnya, teman-teman Paras tak ada yang melihatnya. Paras kemudian meminta teman-temannya bergegas. Tak lama kemudian, taksi online yang dipesan Paras tiba untuk menjemput. 2 orang duduk di bangku belakang dan 2 orang sisanya duduk di bangku tengah. Sementara bangku depan di samping sopir dibiarkan kosong. Saat memasuki taksi online, Paras merasakan hal aneh pada badannya. Selain terasa dingin, badannya tiba-tiba terasa berat sehingga susah digerakkan. Ia kemudian menoleh ke arah kuntilanak tadi. Ternyata kuntilanak itu sudah menghilang. Namun hanya beberapa detik usai taksi online yang ditumpangi Paras melaju, ia kaget ternyata sosok kuntilanak tadi sudah duduk di bangku depan tepat di samping sopir. Lagi-lagi, teman-teman Paras termasuk sopir tak ada yang tahu kehadiran kuntilanak tersebut. Paras mencoba tenang. Tujuannya agar sopir taksi online dan teman-temannya tidak panik. Beberapa saat mereka tiba di hotel. Saat Paras hendak turun dari mobil, kuntilanak itu menghilang. Keempat mahasiswa tersebut bergegas masuk ke dalam hotel. Namun kali ini mereka memilih tidur di satu kamar. Menurut Paras, pertemuan dirinya dengan genderuwo dan kuntilanak bukanlah hal yang pertama dan terakhir.
Malam-malam berikutnya, cerita horor itu kembali terjadi hingga ia dan teman-temannya kembali ke daerahnya.